Oke, selamat siang, Smart Bakers. Nah, hari ini saya akan mendemokan Japanese bento ya. Jadi mulai dari eh, nasinya, terus pendampingnya segala macam. Hari ini Japanese bento, jadi agak banyak ya menunya. Oke. Nah, untuk yang pertama saya mau buat dulu yang nasi ya. Nasi Jepang. Jadi biasanya kalau nasi Jepang nih paling gampang ya. Pakai beras apa aja. Ya, ini saya pakai beras biasa. Nggak usah beras Jepang. Kalau beras Jepang kan mahal. Jadi ini beras biasa. Beras biasa udah dicuci bersih. Jadi kayak beras apa yang jasmine rice ya. Nah, kemudian kalau biar pulen itu biasanya suka dikasih agar-agar ya. Jadi masak berasnya ini pakai rice cooker, kemudian ini agar-agar campurin aja, terus sama air, ya aduk dulu biar rata agar-agarnya. Kemudian kita masak deh sama rice cooker ya. Kalau mau pakai beras Jepang boleh, tapi kalau beras Jepang kan sekilonya aja bisa berapa ya? Bisa antara 25 sampai 30 kalau nggak salah. Mahal sekali. Ya, ini sudah saya masukin dulu ke rice cooker. Oke, selanjutnya saya mau buat jadi Japanese bento ini hari ini mulai ada sayuran tumis, ada gorengan, ada sama kari ya. Nah, saya mau buat dulu karinya. Nah, karinya ini bisa dilihat di resepnya ya. Resepnya sudah diposting di Smart Plus ya. Ada yang kari base-nya. Jadi ini saya ada tambahan sedikit ya. Saya mau tumis dulu untuk karinya ini. Tumis sedikit, saya pakai kurang lebih setengah sendok makan, 1,5 sendok makan untuk Vilma Prestige ya, atau Vilma margarin boleh. Ini saya mau tumis bawang bombay biar nanti untuk di karinya ini enak dan wangi. Di resepnya belum ada ditambahin ya, jadi ditambahin. Hari ini saya masak-masak, jadi hari ini pakai semua kompor ya. Kompornya ini sampai berjejer. Ini di kesini aja nih. Nah, Chef, mulai ada pertanyaan nih, Chef. Kalau agar-agarnya berarti jadi, boleh nggak sih, Chef? Lebih baik agar-agar aja, jangan jelly. Beda. Kalau jelly kan lah nanti lebih apa ya? Rasanya beda. Ya, jadi ini saya tumis dulu bawang bombay. Jadi hanya tumis sebentar sampai dia agak sedikit layu dan harum ya. Ini bawang bombay. Nanti kita akan buat base kari ya, kari Jepang. Jadi kari Jepang ini saya nggak bikin dari yang apa bumbunya harus ini itu ribet ya. Jadi sekarang banyak kok di bumbu di Indonesia ini untuk yang kari Jepang, bumbu kari Jepangnya tuh udah ada yang instan. Jadi tinggal tambah air aja, kemudian direbus ya. Itu siap jadi kari Jepang. Rasanya juga enak. Nah, ini saya pakainya yang kayak gini. Ini juga bumbunya bumbu yang lokal. Ya, ini sudah harum bawang bombaynya. Jadi setelah harum ini, mas, kasih lihat.
Hmm. Mas Pur. Ya, jadi bawang bombaynya sudah layu. Kemudian ini tinggal ditambahkan air ya. Jadi ini saya buat kurang lebih untuk 3 porsian ya. Jadi airnya 750. Ini tinggal direbus aja. Kemudian ditambahkan. Jadi karena kan kalau untuk kita mau rebus wortel sama kentangnya dahulu. Ini biar dia lunak. Nanti setelah lunak baru ditambahkan bumbu karinya. Jadi bumbu karinya yang saya gunakan ini ya. Ini pakai setengah pak. Jadi kalau ada 2 macam sih, ada yang ini, satu lagi yang ini yang original, sama satu lagi biasanya ada yang agak pedas. Ya. Ini gunakan setengah pak untuk air 750. Ya, jadi kentang dan wortel direbus sampai dia lunak. Nanti setelah lunak baru ditambahkan bumbu karinya. Oke, ini saya rebus dulu. Nah, ini dibiarkan dulu ya, biar dia jalan, baru dilanjutkan tambahkan bumbu karinya. Oke, selanjutnya saya mau buat yang ayamnya dulu nih, ayam karage ya. Jadi ayam karage ada dua tahap. Tadi sebelum mulai demo, ini saya sudah siapkan yang sudah diberi bumbu ya. Jadi yang ayam karage ini saya gunakan ayamnya pakai paha ya, bagian paha. Jadi kalau karage itu harus enak, berminyak, empuk. Jadi harus pakai bagian paha. Kalau misalnya mau pakai dada boleh nggak? Boleh sih, nggak masalah. Tapi lebih enak itu pakai dada. Jadi untuk bumbu rendamnya, ini paha ayam, paha atas saya pakainya. Kemudian jahe. Jadi paha ayamnya dipotong kotak-kotak ya, kotak tapi dia potongannya agak besar. Kemudian bawang putih, bawang putihnya mau cincang halus boleh atau diparut juga boleh ya. Ini campur dulu, aduk. Kemudian kasih kecap Jepang. Ya, jadi kecap Jepang ini, kecap asin Jepang saya pakai ya Kikkoman ya. 1 sendok makan. Nah, kemudian ini sake ya. Pakainya ini. Kalau misalnya sake mau dihilangkan nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya nggak ada ini, hilangin aja nggak apa-apa sih. Jadi sake ini untuk nambah rasa ciri khasnya karage. Nah, ada pertanyaan nih Chef tentang kari-karinya nih Chef. Yang pertama itu, kalau misalnya kari Jepang itu tidak ada bumbu yang Jepang ini, apa bisa digantikan? Nah, berikutnya 1 bungkus kari Jepang itu tadi bisa jadi untuk berapa porsi ya Chef? Sebenarnya berapa porsinya itu kalau yang menurut kotaknya ini bisa 16. Tapi nanti tergantung lah porsinya itu kan berapa banyak yang kita ambil ya karinya. Kalau misalnya mau kasih airnya lebih banyak, kalau yang di sini kan airnya cuman 1,5 liter. Kalau misalnya mau 2 liter, jadi karinya agak encer, bisa dapatnya lebih banyak. Kalau saya sih kurang lebih nanti ini jadinya sekitar 3-4 porsi. Ya, karena ini dibikin yang resep saya ini kurang lebih kayak sekitar setengahnya inilah. Setengah kotak. Oke, saya lanjut
untuk yang bumbu rendamnya, jadi kecap asin Jepang udah masuk, garam, merica, sama kemudian ini kaldu bubuk. Kaldu bubuknya yang apa? Rasa ayam. Setelah itu minyak wijen. Nah, sekarang mulai ada pertanyaan tentang marinasi nih, Chef. Ya. Nah, Chef Gary kan sekarang lagi marinasi ayamnya nih, Chef. Setelah dimarinasi, boleh nggak sih kalau kita hold di freezer gitu? Jadi di frozen gitu ayamnya sih. Kalau bisa sih ya, jadi gini, hold dulu, misalnya 1 jam, 1 jam atau sampai 2 jam di chiller. Nanti setelah itu baru di freezer. Nah, fungsinya tuh agar dia benar-benar bumbunya meresap. Kalau misalnya langsung di freezer, itu nanti kan keburu keras. Itu dia tidak meresap, ya. Oke, jadi ini udah sampai sini marinasi. Jadi kalau mau bikin marinasi ya, ini saya udah bumbuin dulu dari tadi mungkin sekitar 1/2 ya. Jam 1, 1/2 lah ini. Jadi udah agak nyerap dan warnanya udah sedikit kelihatan berbeda. Ini ayamnya agak gelap kena kecapnya nih. Ya, jadi udah meresap. Nah, selanjutnya ini yang tepung balurnya. Kalau tepung balurnya ini pakai kanji atau sagu, ya. Kemudian garam, merica, kaldu bubuk. Jadi ini campur aja. Kenapa pakai kanji? Ini nanti untuk hasilnya dia akan crispy dan crispy-nya ini beda sama kalau misalnya kita pakai terigu. Ya, ini akan lebih crispy. Ini biasanya kalau karage kan suka ada kayak merintis-merintisnya sedikit. Nah, itu karena gorengnya pakainya pakai kanji, bukan pakai terigu. Nah, tadi kan Chef Gary bilang nih, ayamnya sudah mulai mencoklat kan, Chef? Nah, tadi kan ada dikasih kecap asin Jepang ya? Kalau misalnya diganti kecap asin biasa, bisa nggak sih, Chef? Boleh aja, tapi nanti wanginya itu rasanya akan berbeda. Mau kasih kecap asin biasa bisa, tapi kalau kecap asin Jepang itu flavornya tuh beda sama kecap asin Jepang, sama yang biasa maksudnya. Ya, jadi akan sedikit beda. Oke, ini saya mau goreng ayamnya. Saya nunggu suhunya bentar lagi ya. Suhunya ini baru 150. Saya pakai good fry. Ya, pakai good fry. Jadi kalau pakai good fry, gorengannya itu pasti kering. Jadi fried chicken pakainya ini minyak padat. Mau donat juga bisa. Jadi salah satu customer yang besar yang pakai produknya Sinarmas pakai good fry ini adalah si M, ya, McDonald pakai good fry untuk goreng ayamnya dan semua produk yang goreng-gorengannya. Ini suhu yang idealnya itu adalah 170 ya. Tunggu sebentar lagi. Jadi nanti ini dimarinasi sudah. Nah, ini ayamnya dicelupin ke kanji kayak gini. Ya, ini dicelupin sampai semuanya kebungkus, maksudnya kebalut sama tepungnya ya. Itu balut tepungnya sekali atau 2 kali, saya? Kalau saya sih hanya sekali aja ya.
Jadi kalau mau paling bagus itu setelah dibalut ini jangan didiemin. Kalau bisa tuh langsung di goreng. Langsung masuk. Nah, untuk campurannya sendiri chef, hari ini cuma pakai tepung kanji aja ya? Tepung kanji aja ya, jadi nggak ada ditambahin tepung apa lagi, nggak. Ini hanya tepung kanji dengan bumbu-bumbu tadi, garam, merica, apalagi penyedap kaldu. Masih kurang panas sedikit ini. Jadi kalau mau enak sih ya, sebelum goreng, ini kita marinasi dulu, ya minimal 1 jam sampai 2 jam. Jadi benar-benar bumbunya tuh merasuk ke dagingnya ya. Nah, kalau misalnya nih chef, teman-teman kita ini nggak punya tepung kanji, terus mau digoreng pakai tepung maizena, bisa nggak sih chef? Kan sama-sama pati tuh kayaknya. Bisa mirip-mirip jadinya bisa. Ya pakai maizena atau cangpen, tepung kentang. Nah, untuk hari ini chef ada yang tanya nih, yang dimasak chef dari hari ini bumbu-bumbunya halal nggak sih chef? Yang sakenya nggak, kalau sake kan karena ada alkoholnya ya. Jadi bisa dihilangkan, tapi bisa dihilangkan ya, dan tidak berpengaruh yang signifikan sekali. Dan tentunya ada bahan-bahannya sudah dibuat di Indonesia ya chef ya. Ya. Jadi pasti sudah disesuaikan dengan pasarnya. Kalau mau sih cari yang terakhir yang saya lihat ya, Kikoman itu pun juga udah pasarnya buatan Indonesia sih. Jadi sudah dipastikan aman ya chef ya. Iya. Ini digoreng. Coba bisa di zoom sedikit. Entok. Ya, jadi ini kelihatan, tapi ini baru setengah sih ya, baru setengah goreng nih. Baru setengah goreng, belum crispy banget tuh. Coba diangkat dulu. Jadi kalau pakai kanji, dia akan ada merintis-merintis sedikit kayak gini. Nah, jadi tekstur crispy-nya beda. Tekstur ya, crispy-nya beda ya, bukan kayak fried chicken. Nah, tentunya kalau kita masakan hari ini, semua resep hari ini harus pakai produk Vilma pastinya ya chef ya. Iya, biar ya, jadi pakai Good Fry, ya. Kemudian sama Vilma Prestige ya, dan minyak goreng Vilma. Untuk goreng ini sebenarnya ada dua teknik ya. Jadi kalau misalnya mau benar-benar crispy, jadi kayak gini nih. Jadi kan masih agak pucat. Ini diangkat. Angkat, kemudian good fry-nya panasin sampai suhunya 200-an ya, 220. Nah, setelah itu baru masukin lagi. Goreng aja sebentar sampai dapat warnanya. Nah, itu akan bikin dia lebih kering dan crispy. Oke, ini saya mau angkat dulu. Nanti dimasukin lagi ya. Saya naikin dulu suhu good fry-nya yang gorengan ini. Ya, ini gorengannya sebenarnya udah cantik ya, tapi kurang coklat. Tunggu sebentar lagi ya. Oke, ini
Good fry-nya saya naikin lagi suhunya. Sekarang masih kurang. Naikin sedikit lagi. Tunggu dia panas, baru digoreng ulang sebentar. Dia akan lebih, warnanya lebih kuning dan lebih crispy. Oke, ini balik lagi ke yang kari. Ya, karinya ini sudah apa nih, kelihatan ya, dia mendidih dan saya rasa udah sedikit empuk. Jadi ini bumbu karinya baru dimasukkan. Bumbu karinya dimasukkan. Nanti dia akan mengental sendiri ya untuk yang bumbu kari instan ini. Jadi nggak usah dikasih pengental lagi. Jadi kayak sudah mengandung roux gitu ya? Udah mengandung, ya ada pengentalnya, ruhnya ya, kayak patinya. Dia udah ada pengentalnya. Nah, kalau bumbu karinya, kalau misalnya mau bikin sendiri, ya memang agak ribet sih. Bumbunya banyak, jadi pakai kari, bumbu kari, terus kasih apa lagi? Garam masala ya. Kalau yang ini beli instan ya, instan pun udah buatan lokal kok, buatan dari kalau nggak salah Jawa Tengah, Semarang apa Pak? Apa di mana gitu. Nah, ini pun banyak tersedia. Jadi kalau ke supermarket yang apa, bumbu-bumbu, ada yang supermarket yang untuk jualan bumbu import atau yang khusus untuk bumbu Jepang, masakan Jepang dan Korea, ini pasti selalu ada kok. Udah nggak susah sekarang carinya. Nah, ini udah kelihatan ya, kelihatan dia mengental, langsung mengental. Nah, jadi ini saya masak lagi pakai api kecil, diamin aja ya. Oke, sambil cek-cek ini lagi. Nah, ini sudah lumayan panas lagi. Ini saya goreng lagi sebentar sampai agak sedikit kuning. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau goreng-gorengan yang nggak berminyak dan crispy ya, jangan lupa pakainya harus pakai good fry ya. Kalau good fry ini dia didesain untuk yang makanan yang goreng-goreng tepung, ini pasti jadinya lebih crispy ya, tapi dalamnya tetap juicy, tetap moist ya. Luarnya crispy tapi dalamnya tetap juicy. Dan dia tidak nyerap minyak banyak. Ini kalau pakai ini lebih irit. Kalau ibu-ibu ada yang usaha donat atau roti goreng, kemudian bikin apa ya, pastel, bisa juga gorengnya pakai good fry, akan lebih crispy jadinya. Ya, ini sudah saya angkat. Nah, kayak gini. Langsung kelihatan ya. Jadi ini kering, nggak basah. Ya, hasil gorengannya juga kering, langsung kelihatan. Ernest, dipindahin nggak ini? Sudah. Udah. Ya. Ya, oke. Sebentar, saya bawa lebih dekat aja, biar kelihatan. Nih. Ya, ini jadi lebih kering. Ini keunggulannya pakai Vilma Good Fry. Ya, jadi benar-benar kering.
Oke, saya mau lanjutkan untuk yang buat tumisan sayur ya. Jadi yang tumisan sayurnya ini, yang tumisan sayur ala Jepang, yasai itame namanya. Jadi saya gunakan film minyak goreng. Ya, dipanaskan dahulu film minyak gorengnya. Kemudian tumis bawang putih ya, bawang putih dahulu. Tumis bawang putihnya sampai sedikit harum. Kemudian baru tambahkan sayur-sayurannya. Jadi kalau sayurannya ini ada baby buncis, kapri, toge, kemudian wortel, jamur shiitake, sama paprika. Nah, ada pertanyaan lagi nih Chef tentang Vilma Good Fry. Vilma Good Fry ini mahal nggak sih Chef? Terus Vilma Good Fry sendiri itu apa sih sebenarnya? Oke, Vilma Good Fry mahal apa enggak? Saya mesti cek sama sales harganya. Yang jelas harganya kalau dibilang mahal dibanding minyak cair memang lebih mahal, tapi pemakaiannya akan lebih irit ya. Oke, ini saya lanjut ini dulu sambil saya menjelaskan Vilma Good Fry. Ini kaprinya. Jadi tumis yang matangnya agak lama dulu ya. Kapri, kemudian buncis. Nah, wortelnya ini saya sudah rebus sebentar. Jadi biar nggak terlalu keras. Ini tumis kapri sama buncisnya dahulu. Kemudian wortelnya boleh masuk. Wortel, kemudian bawang bombay. Ini juga masuk. Tumis dulu ini sampai harum, wangi ya, sedikit-sedikit layu lah. Kemudian bumbunya boleh masuk. Jadi kecap asin Jepang. Karena ini saya bikin resepnya 2 kalinya, jadi bumbunya juga 2 kalinya ya. Wah, ini Chef, ada yang mulai komen wanginya sampai ruangan sebelah. Oh, bintang tamu ke sini lah. Jadi bumbunya kaldu bubuk, merica, garam, jamur shiitakenya boleh masuk. Kemudian toge. Ya, saya pakainya toge gede. Jadi kalau pakai toge gede lebih menarik. Nah, untuk Vilma Good Fry sendiri nih Chef, ada kemasan yang kecil nggak sih Chef? Kemasannya 15 kilo.
Mungkin Ya, jadi kalau sedikit-sedikit. misalnya yang sedikit-sedikit biasanya di toko bahan kue ada. Biasanya kalau orang tuh kenalnya minyak padat atau minyak goreng donat good fry gitu. Oke, ini saya masukkan sos tiram ya. Nah, saat numis ini api yang digunakan Chef Gary ini sedang atau Sedang besar? aja ya, sedang. Kalau misalnya mau besar boleh, tapi harus cepat. Ya, jadi ini udah masuk semua bumbunya kecuali terakhir satu, minyak wijen. Minyak wijen itu selalu dikasih terakhir. Ya, minyak wijen kasih terakhir kenapa? Karena biar dia tidak baunya tidak hilang. Nah, ini tadi kan saya pakai minyak goreng Vilma ya. Jadi kalau misalnya mau pakai Vilma Presis boleh nggak apa-apa, bisa ya. Saya icip dulu kurang apa rasanya. Nah, untuk tumis sayuran ini Chef, tadi Ya. kan Chef Gary pakai jamur shiitake. Ya, Itu direndam dulu nggak sih Chef? itu kalau yang kering. Kalau yang saya pakai ini jamur shiitake yang fresh. Jadi kalau fresh nggak usah, langsung pakai aja. Langsung potong, langsung pakai. Kalau misalnya jamur shiitake ini kan kalau yang kering dibilangnya ya jamur hiyoko ya. Itu rendam dulu sampai dia mekar, kemudian baru dipotong. Oke, terakhir kasih minyak wijen ya. Nah, ini ada yang pertanyaan menarik nih Chef. Kalau good fry sendiri bisa nggak sih Chef dipakai untuk masak sehari-hari, dipakai Oh, tumis jangan. Kalau good fry itu hanya untuk menggoreng ya, bukan buat numis, bukan sedikit-sedikit. Ini enggak, beda. Ya, jadi nanti kalau good fry kalau dipakai buat numis itu malah ngendal. Terakhir nih paprika merah. Kalau paprika mau enak itu masuk terakhir ya. Jangan masak terlalu lama. Jadi nanti dimakannya itu masih manis dan masih berasa kres enak. Paprikanya terakhir juga. Sama minyak wijen. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini untuk tumisannya sudah selesai. Ya, kayak gini. Ya, kelihatan yummy. Oke, ini karinya juga sudah matang ini. Nah, mungkin bisa didekatkan sedikit Chef supaya teman-teman ini tahu kekentalannya seperti apa. Tuh. Ya. Dia kayak kuah kental. Nah, kayak gini. Oke, yang terakhir, jadi mau tumis daging ya. Menjawab pertanyaan yang tadi yang masih belum terjawab. Jadi good fry itu apa sih? Good fry itu minyak padat ya. Minyak padat, minyak goreng padat. Ini khusus untuk menggoreng. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk misalnya buat numis, untuk yang sehari-hari gitu. Itu nggak bisa. Khusus untuk menggoreng, dan yang paling bagus adalah goreng yang ada tepungnya. Jadi kayak ayam fried chicken, kemudian ini ayam karage ada tepungnya, kemudian
kayak french fries, donat ya, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya goreng ayam kuning bisa nggak? Jadi aja, tapi kalau udah dingin biasanya tuh suka ada bintik putih-putih ya, nggak sebagus bikin ayam goreng kuning kalau pakai minyak biasa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sebentar chef tentang good fry nih. Kalau good fry itu kena AC kembali memadat nggak sih chef? Terus setelah itu cara menyimpan good fry sendiri itu gimana ya? Oke, dia padatnya itu bukan padat seperti baru ya. Kalau yang baru itu padatnya kan seperti apa ya namanya, kayak limbah. Bukan, kayak mentega putih ya. Nah, kalau misalnya sudah dicairkan kayak tadi gitu, sudah pakai ya, biasanya tuh saya tunggu agak adem. Biasanya kan suka ada remah-remah ya. Remah-remahnya ini saya saring pakai saringan kecil. Jadi remah yang kotorannya itu dibuang biar good fry-nya itu nggak cepat hitam juga ya. Nah, simpennya suhu ruangan aja biasa. Biasanya taruh ke apa sih namanya, stainless, yang minyak yang sudah disaring bersih, tinggal ditutup aja. Tutup mau di cover pakai apa, plastik wrap atau ada tutupnya bisa ya. Nggak usah masuk ke kulkas atau gimana, enggak. Nah, dia akan padat lagi, tapi padatnya itu bukan seperti baru, seperti mentega putih ya. Dia akan padat seperti bubur kental. Jadi tidak balik seperti awal. Kalau awal itu kan kayak apa namanya, kayak mentega putih. Kalau ini dia hanya akan seperti bubur kental aja ya, balik padatnya. Oke, ini saya mau tumis yang Saikoro beef. Jadi saya gunakan Wilma Prestige. Jadi Saikoro beef ini daging ya, khas Jepang. Ini bisa beli di supermarket, ada ya. Dagingnya ini udah kotak-kotak gini dan dia empuk. Nah, ini masih ada pertanyaan tentang minyak nih chef. Kenapa sih kok harus pakai Vilma minyak goreng atau Vilma good fry gitu kan, pertama. Yang kedua, untuk kedua jenis minyak ini bisa digunakan maksimal berapa kali ya chef? Untuk gini ya, saya jawab dulu. Karena good fry ini kan untuk gorengan. Kalau kita mau gorengannya crispy, mau kering, itu harus gunakan minyak goreng padat, ya. Kalau misalnya mau pakai minyak biasa, minyak cair, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi hasilnya dia tidak akan sekering gorengan yang menggunakan good fry ya. Itu bedanya. Jadi saya gunakan good fry untuk mendapatkan yang gorengan yang lebih padat. Oke, ini saya kasih garam. Kemudian kasih merica. Jadi gorengnya satu sisi. Jadi kalau good fry tadi siap, pakai goreng risoles dan kroket bisa banget berarti ya chef? Bisa ya. Saya sudah pernah posting di resep saya yang dulu ada itu untuk goreng risoles dan kroket ya. Jadi bisa lebih crispy gitu. Di IG saya sudah ada, jadi akan lebih crispy. Apalagi kalau misalnya kroket atau risolesnya pakai yang tepung breadcrumb yang kasar ya, tepung roti yang kasar, wah itu akan jadinya lebih crispy, lebih enak malah. Nah, kalau good fry bekas sendiri chef,
Tadi kan belum dijawab nih. Bisa dipakai sampai berapa kali? Berapa kali ya? Oke, berapa kalinya itu biasanya sih kurang lebih sekitar 5 kali. Ya, 5 kali. Tapi saya akan lihat juga hitam apa enggaknya. Nah, biasanya kan hitam enggaknya itu tergantung apa yang kita goreng. Kalau misalnya gorengnya banyak tepung yang jatuh, rontok. Nah, tepung rontokannya ini kan selalu kepanasan ya. Nah, dia akan panas akan menjadi gosong. Gosong itu yang bikin warna good fry-nya pun jadi berubah. Nah, biasanya kalau saya goreng, kalau masih bersih, minyaknya udah nyusut nih 20%, saya tambahin lagi yang baru. Selalu gitu. Jadi bisa berapa kali? Biasanya 5 kali, dan itu pun tergantung dengan apa yang kita goreng. Kalau misalnya gorengannya super berat, jadi banyak yang goreng-gorengan tepung, kemudian banyak yang kayak mengandung air, misalnya ikan goreng tepung gitu ya, dia akan lebih cepat rusak dan berubah warna. Jadi kalau mau gorengnya itu sebaiknya kalau yang misalnya banyak tepung, itu harus sisa rontokannya itu harus sering diangkat biar dia nggak terlalu hitam ya minyaknya. Jadi nanti kalau udah kurang sedikit 20% bisa ditambahkan. Oke, ini saya rasa udah jadi ya, matang kayak gini. Nah, ada yang tanya juga nih chef, untuk penggorengan donat nih chef, apakah bisa minyak padat ini dicampur dengan minyak cair chef? Minyak padat dicampur minyak cair, mungkin biar hemat gitu mungkin ya chef. Kalau mau hemat ya beli ini aja, kita ada good fry yang semi liquid sih sebenarnya, jadi nggak usah campur. Karena memang formulasinya beda ya chef. Formulasinya yang beda, jadi memang ada, tapi ada yang saya pernah dengar ada yang campur sama minyak biasa, tapi donatnya itu dia keringnya tapi nggak sekering ini ya, nggak sekering yang dengan kayak donat yang pakai minyak padat. Dia akan lebih akan ada sedikit basahnya ya, jadi akan berbeda juga. Oke, ini sudah jadi semua, nasinya juga sudah mateng. Nah, nanti sebelum ditata nih chef, ada yang tanya merek dagingnya tadi itu apa chef? Daging saikoro ya. Ada yang pengen lihat kemasannya. Nih nasinya kelihatan. Pulen. Mana ya kemasan? Ini. Nah, ini sudah halal ini chef. Saikoro dia pakai wagyu Australia dan Jepang ini bilangnya. Jadi mungkin sudah cukup nih chef. Ya. Bisa dilanjutkan lagi. Oke. Jadi nasinya udah. Kemudian ini dulu sayuran, tumis sayurannya. Hari ini saya demonya cepet ya. Jam 3 selesai. Kalau kelamaan nanti operatornya lapar semua chef. Nah, untuk good fry sendiri chef, terbuat dari apa sih chef? Minyak sawit atau kelapa ya chef? Good fry itu dari minyak sawit ya, kelapa sawit. Bukan kelapa yang apa namanya? Kopra. Bukan kopra. Oke, kemudian karinya dulu, kasih kentang sama wortel,
Bintang tamu saya mana ya ini? Mungkin masih ngurus surat-surat yang lain ya. Nah, untuk Saikoro sendiri kemarin Chef Gary beli di mana ya, Chef? Kalau saya sih di sini ya, di Papaya ada. Oh, jadi kayak di supermarket Papaya, kalau di biasa. Surabaya di Papaya ada, di Hoki ada. Oke, kemudian karagenya. Ini karagenya bisa buat 2 porsi lah ya, kurang lebih. Jadi ini saikoro. Saikoronya taruh di atasnya kari. Sebenarnya saikoronya kalau misalnya mau dimasak sama karinya langsung cemplungin gitu ya, boleh, nggak apa-apa ya. Nah ini biar cantik. Oke, ini saya beresin dulu. Minta itu dong papannya balikan biar taruh sini. Kompornya bikin aja. Minta kotor. Satu lagi terakhir, ini kasih yang nori. Nah, ini ada yang pertanyaan susulan nih, Chef. Mungkin tadi ketumpuk ya. Untuk bumbu kari sendiri nih, Chef. Ya. Yang menurut Chef Gary paling oke itu merek apa sih, Chef? Yang untuk kari Jepang ini? Ya ini merek apa sih? Curry House ya kalau nggak salah. Ini nih. Ini di lokal tuh udah ada MUI-nya juga kok. Ini enak nih. Yang paling umum dan paling mudah dicari. Paling ya, gampang. Ini udah banyak nih. Ini bikinan kalau nggak salah sih bikinan Semarang ya. Jawa Tengah seingat saya. Iya benar, Jawa Tengah, Semarang. Ya ini bikinan Semarang nih. Apa namanya? House Curry Jepang. Inilah. Ya ini udah jadi. Kalau misalnya mau tambah ekstra saladnya Hokben. Saladnya Hokben tinggal ditambahin. Jadi ini kubis. Ya ini yang salad Hokben, jadi kubisnya diiris tipis-tipis kayak gini aja. Kemudian wortel sama apa nih, lobak. Jadi wortel sama lobaknya udah dibikin kayak apa, acar ya. Jadi hanya dikasih garam, gula sama cuka. Kemudian sausnya, mayonya. Jadi mayonya ini saya pakai mayo yang khas Jepang juga, si punyanya ini nih apa, Kwepi. Kemudian kasih saus tomat. Kasih saus tomatnya dikit aja. Jadi mayo kasih saus tomat. Nah, ini sudah banyak yang pada lapar nih, Chef. Bintang tamunya mana ya? Nah, ini mungkin perlu dikontak dulu nih, Chef, bintang tamunya. Mungkin fee-nya kalau satu box masih kurang banyak, Chef. Satu rice cooker tak kesini.
Ya, jadi ini kalau misalnya yang kayak saladnya yang di Hokben, tuh, jadi deh. Hanya mayo, kasih saus tomat sedikit, gitu. Nah, sip. Wes selesai, ya. Jadi hari ini bikin bento boxnya sudah selesai. Ada yang mau foto? Mungkin gini dulu. Oh iya, lupa. Ya, biar cantik. Sudah. Oke, udah. Dipakai dulu buat difoto. Oke. Demonya sudah selesai hari ini. Bikin Japanese bento dengan menggunakan Vilma Prestige untuk tumis-tumisan dan Vilma margarin, sama gorengannya pakai Good Fry, ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oh, sudah nggak ada sih ya? Udah nggak ada ya? Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah demo hari ini. Nanti bulan depan ya, jadi Jun hari Jumat di Facebook apa?
Jumat besok. Iya, tanggal 28. Oh iya, tanggal 28 ada Chef Jun akan demo dari Semarang, akan buat curry puff. Kari Pak. Ya, curry puff bukan IG, di Facebooknya Chef Junaidi ya. Jadi keterangannya bisa dilihat di Smart Plus, flyernya Smart Plus. Jadi nanti hari Jumat akan ada demo Chef Jun ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Smart Baker yang sudah gabung hari ini. Sampai ketemu lagi di demo berikutnya ya. Terima kasih. Oh, ini info terakhir. Kameranya di zoom. Bisa beda sih di zoom. Nah, Info terakhir ini adalah Facebooknya Chef Jun. Jadi nanti hari Jumat besok akan ada demo jam 2 ya. Ya, sama. Ya, di Facebooknya Chef Jun. Barusan itu adalah Facebooknya Chef Jun, Jun Junaidi ya. Pokoknya lihat aja yang gambarnya, ada gambar semuanya bulat-bulat. Tampang keluarga bahagia. Ya, itu Chef Facebooknya Chef Jun. Tuh nanti akan ada demonya di sana jam 2 siang. ya demonya Bikin curry puff demonya ya. Oh, ini ada yang masih mau denger karage katanya. Crispy kan? Nah, sampai krenyes-krenyes. Ada yang nanya mau dengar suara karage digigit gimana krenyes-krenyes ya. Jadi kalau misalnya gorengan pakai pati itu kayak maizena, kemudian sagu, kanji ya, kanji, sagu, apalagi ya istilahnya. campur. Bukan. Ada beberapa tempat bilang sagu, kanji, tapioka ya. Itu dia akan bikin gorengannya crispy. Atau juga pakai yang pati dari kentang namanya cangpen. Itu juga sama, crispy juga bisa. Ya. Hari ini saya pakai kanji, pakai sagu tani. Ini jadinya enak ya untuk bikin karage. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.